selamat siang semuanya. Semoga selalu Siang, sehat. Bu. Hari ini ya kita bahas yang kemarin, yang sudah kalian udah nonton belum videonya? Udah, Bu. Siap, Bu. Udah. Udah, sip. Kalau udah silahkan, berarti mungkin ada yang mau ditanyakan. Oh, sebelum itu mungkin semua sudah dapat ya ininya, apa namanya? Perusahaan atau instansinya udah dapat? Udah, Kalau Bu. dari kelompok saya udah dapat, Bu. Udah dapat, oke. Nah, Tujuannya enggak ada tapi, Bu. Nggak apa, apanya Bu? tujuannya? Nggak masalah Iya. ya, yang penting visi misi dulu ya, visi misi. Kalau misalnya ada strategi, syukur. Kalau enggak, ya udah. Yang penting basicnya visi misi dulu. Siap-siap, Bu. Oh iya Bu, izin masuk Bu. Jadi kemarin kebetulan Atul dapatnya ada di instansi Dinas Perumahan dan Pemukiman Bu. Nah kemarin Atul sempat nanya tentang visi dan misinya dan ternyata visi dan misi hampir semua instansi itu Bu, dia berpatokan sama visi misi gubernur Bu. Jadi semuanya hampir sama, cuma nanti di bagian tujuannya yang dia beda Bu. Tapi masa mau sama persis tuh? Pasti ada Jadi bedanya. ya Bu, jadi di visi misinya itu ada beberapa visi dan misi yang sesuai dengan bidang dari instansi tersebut Bu. Jadi dari instansinya sendiri sudah tidak ada lagi visi dan misi dari kepala kantornya. Jadi mereka berpatokan di gubernur Bu. Jadinya itu sih yang Atul dapat kemarin dari pegawai sananya Bu. Tapi maksudnya ada visi misinya? Ada Bu. Itu Ada. sesuai dengan bidang instansinya Bu. Oke. Sesuai kayak maksudnya tetap punya kan mereka visi dan misi Ya, kan punya ya? Bu, punya. Tetap Punya Bu. kan? Oke dah. Ya. Oke. Ada lagi yang lain? Nggak ada masalah visi misi berarti udah oke ya? Oke, sekarang kita masuk. Gimana, Tang? Kalau visi misi sih nggak ada masalah, Bu. Cuman memang beberapa nggak ada tujuannya, Bu. Emang biasanya hanya beberapa mungkin yang sudah menuliskan mungkin ya atau merumuskan tujuannya mungkin baru beberapa aja, itu pun nggak semua. Nggak apa-apa pakai visi misi aja dulu, yang penting nanti kalian bisa mengerti gimana caranya kita mulai auditnya. Oke. Dari materi dulu mungkin ada yang mau ditanyakan? Yang baru masuk jangan lupa absen di SIA ya. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Itu aja, Bu. Mungkin, Bu, yang terakhir tuh, Bu. Iya, Bu. Yang mana? Yang bagian slide akhirnya tuh, Bu. Pas bagian mappingnya aja. Bagian mappingnya aja, oke. Ya. Bagian mappingnya ini, sebentar. Oke, kita langsung ke sini aja nih. Nah, ini ya, jadi kalian kan sudah punya tuh visi misi. Ya, kalau ada strategi ya syukur, kalau enggak ya nggak apa-apa. Nah, visi misi ini kalian jabarkan di finansial perspektif. Nah, maksudnya adalah atau kita mappingkan atau kita kelompokkan dulu yang awal dia dengan finansial perspektifnya. Jadi contoh misalnya kita pakai visi misi siapa ya? Visi misi UNRAM aja kali ya. Coba kita cari dulu. Oke, UNRAM. Biar kita lihat maksudnya UNRAM ini. Oke, nah di sini kan visi UNRAM adalah menjadi lembaga tinggi berbasis riset dan berdaya saing internasional tahun 2025. Nah, di situ kira-kira
dia masuk kemana? Jadi apakah visi itu dia akan masuk ke finansial, customer, internal, atau learning and growth. Jadi kita yang tentukan dia itu masuk kemana. Cuma biasanya visi itu biasanya akan masuk ke semua perspektif ya. Jadi visi ya, dicatat ya. Jadi visi itu biasanya akan masuk ke semua perspektif. Jadi tadi misalnya UNRAM itu punya visi menjadi lembaga pendidikan tinggi berdaya saing nasional. Ya, kita coba masukkan di sini berarti. Nah, misalnya ini. Jadi di customer perspektif juga dia akan masuk. Jadi nanti misalnya di internal juga dia akan masuk. Internal satu lagi learning and growth. Learning and growth dia juga akan masuk. Berarti ini masuk, di sini juga masuk. Ya, kurang lebih. Jadi seperti ini. Ya, jadi yang pertama biasanya visi dia akan masuk ke semua perspektif ya. Nah, yang kedua, misalnya kalian lihat visinya UNRAM yang misi ya, kalau visi kan biasanya cuma satu aja tuh. Nah, misinya adalah melaksanakan proses pendidikan tinggi berstandar mutu. Kalian boleh sambil mungkin lihat misinya UNRAM ya. Misinya UNRAM itu yang pertama adalah melaksanakan proses pendidikan tinggi berstandar mutu nasional dan internasional yang berbasis riset yang kuat dalam rangka bla 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 itu. Nah itu kira-kira kalian harus menganalisis kira-kira yang ada di situ ya. Misi UNRAM yang pertama itu masuk kemana? Coba kalian baca deh ini. Ntar ibu share aja ya kali ya. Atau kalian juga nyari sendiri di HP masing-masing boleh. Ntar. Kita share yang ini. Nah, kalian lihat tuh di situ misi UNRAM yang pertama adalah melaksanakan proses pendidikan tinggi berstandar mutu nasional dan internasional yang berbasis riset yang kuat dalam rangka dalam rangka untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, memiliki kompetensi dalam bidang-bidangnya dan berwawasan global. Nah, coba kalian analisis kira-kira itu akan masuk ke mana? Ke perspektif yang mana? Tidak menutup kemungkinan dia berada di beberapa perspektif kayak tadi. Kalau visi kan memang dia di semua perspektif ya. Nah, kalau misi yang pertama, kalian lihat mana dia masuk ke customer kah, ke finansial kah, ke internal kah, atau ke learning kah, atau bisa ke semuanya juga. Coba kalian analisis kira-kira itu masuk kemana misi UNRAM yang pertama? Learning and growth mungkin, Bu. Learning and growth. Itu yang pertama. Kenapa kok masuk ke learning and growth? Itu kayaknya ada bacaan proses pendidikan tinggi berstandar mutu nasional. Bermutu nasional dan internasional gitu ya. Jadi dia menginginkan untuk bisa bersaing gitu ya, bersaing ke dunia internasional. Oke, boleh. Oke, berarti kita copy nih. Copy, masukkan ke learning and growth misalnya. Oke, segitu panjangnya tuh kalian copy. Oke, disesuaikan misalnya dengan yang kalian punyai tadi ya. Nah, dicek lagi kira-kira mana lagi? Apakah cuma learning and growth aja
atau dia bisa masuk lagi ke perspektif yang lain. Mana kira-kira? Apa kira-kira? Tadi katanya kalau learning and growth karena dia kepengen berdaya saing internasional. Oke, bisa. Karena dia menginginkan untuk apa ya? Untuk kedepannya gitu ya, untuk saling dia tetap bertumbuh. Nah, terus apa lagi? Apa kira-kira? Bisnis internal, Bu, mungkin. Internal. Dari mana? Kata-kata yang sebelah mana yang bisa disebut internal? Bentar, Bu. Yang mana? Bisnis internal, Bu. Dari Atau mana? jawab kenapa dimasukin ke bisnis internal? Karena mungkin ini kan karena Unram ingin mengejar nih mutu dari pendidikan dari Universitas Mataram itu ingin di tingkat nasional bahkan internasional. Jadi dari internal sendiri harus meningkatkan kualitas mutu pendidikannya dulu baru bisa ada hasilnya, Bu, gitu. Oke, coba perhatikan lagi. Proses pendidikan tinggi berstandar mutu itu lebih ke arah customer atau internal? Menurut kalian? Lebih ke arah mutu atau lebih ke arah mutu? Lebih ke arah internal atau lebih ke arah customer? Customer nih mahasiswanya mungkin ya. Customer nih mahasiswanya. Dua-duanya mungkin, Bu. Dua-duanya. Oke, itu ya. Bisa dua-duanya. Jadi kan kalian bisa lihat di sini proses pendidikan tinggi. Proses pendidikan tinggi ini tidak terlepas dari ya mahasiswa termasuk di dalamnya. Ya, untuk meningkatkan mutu mereka berarti harus meningkatkan dari dalam. Terus untuk mereka bisa berkembang nasional dan internasional yang berbasis riset bla 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 itu berarti itu untuk mengembangkan mereka, mengembangkan UNRAM, learning and growth ya. Jadi kalian harus harus analisis sampai ke situ gitu loh. Jadi cuma yang di sini berarti nggak ada dari sisi finansial ya. Jadi kalian bisa lihat proses pendidikan tinggi otomatis di sana pasti ada mahasiswa yang sebagai yang memproses itu atau yang berproses di dalamnya. Terus berstandar mutu, ya berstandar mutu ini pastinya dari sisi internal menginginkan itu, dan supaya mereka bisa tetap bersaing learning and growth-nya dari sisi nasional dan internasional berbasis riset bla 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 bla. Ya, di situ juga disebutkan ada sumber daya manusia beriman dan bertakwa. Ya, ini juga masuk ke dalam customer ya karena disebutkan juga dia kepengen ada sumber daya manusianya yang beriman dan bertakwa bla 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 itu ya. Tapi mungkin customer ini lebih ke arah ini ya. Jadi dia proses pendidikan tinggi. Oke, jadi kalian tinggal tinggal mengkopikan yang tadi yang sudah itu yang tadi itu yang tadi awalnya melaksanakan proses bla 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 itu ya. Tinggal dikopikan aja, jangan lupa berarti di internal dan di ini di apa namanya di customer. Oke, kita balik lagi kira-kira coba lagi yang misi nomor 2. Misi nomor 2 kira-kira masuk ke mana? Misi nomor 2 masuk kemana? Melaksanakan kegiatan riset berstandar mutu nasional untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menambah sana ilmu pengetahuan dan menjadi rujukan pemecah masalah di masyarakat dalam rangka mendukung proses bla 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 bla. Apa dong? Sama, Bu, mirip-mirip customer. Sama ya? Oke. Terus juga kayaknya, Bu. Jadi semua itu ya, customer, terus apa namanya,
learning and growth, internal juga masuk. Ya. Jadi itu ya. Biasanya ya kalau yang lain juga nanti kalian coba ya yang lain di masing-masing dari yang kalian ini, yang kalian yang kalian punya visi misinya. Oke, Ibu coba ini dulu. Yang kedua ini kita ya tadi ya. Berarti customer dia masuk. Ini customer masuk, di internal juga masuk, terus di learning and growth juga masuk. Ya, anggap aja gitu ya. Jadi udah penuh tuh tadi. Ya. Jadi di dalamnya tadi itu juga yang akan kalian lakukan di di visi misi yang sudah kalian punyai. Yang akan kalian lakukan adalah seperti itu. Dan biasanya ya, tapi tidak menutup kemungkinan ya, biasanya di finansial kalau dia instansi nggak ada perspektif yang ke arah finansial. Tapi bisa saja apa kira-kira yang yang kira-kira terhubung dengan finansial. Jadi kalian bisa lihat di slide-slide sebelumnya bahwa finansial itu terhubung dengan apa-apa. Kalau misalnya dia berkaitan dengan salah satu kata yang terhubung dengan finansial, masukkanlah finansial tersebut. Ya. Jadi yang maksudnya masukkanlah ke dalam mapping yang finansial. Oke, itu dari sisi BSC dulu. Ada pertanyaan dulu dari sisi BSC? Ya, jadi kalian harus lebih detail lagi kira-kira kalau mau memasukkan ke dalam sisi dari customer, internal, finansial dan lain sebagainya, dari sisi mana? Kok bisa dari sisi customer misalnya, kok bisa ini masuk ke dalam sisi customer? Ada dasarnya. Oh, dari bahasanya yang kayak gini berarti dia memang menginginkan supaya bisa menumbuhkan customer-nya misalnya. Oke, ada pertanyaan dulu dari mapping. Bu, boleh nanya, Bu? Untuk yang di bagian perspektif keuangannya itu kan ini dibedakan masing-masing siklus. Nah, ada yang growth, ada yang sustain, sama ada yang harvest. Kalau yang sasaran-sasaran ini maksudnya tujuannya gitu, Bu, atau dia ini siklus, Bu? Jadi misalkan kalau kayak UNRWA mungkin bertahap dari perspektif keuangannya, mungkin dia sekarang lagi di tingkat bertahan atau memang udah dari awal kita harus nentuin gitu, Bu? Sebenarnya kalau kalau yang dari penjelasan slide itu hanya supaya kelihatan bahwa dia di sisi finansial, tapi yang menentukan adalah dari bahasa visi dan misinya. Jadi yang menentukan dari bahasanya. Jadi kalau misalnya ada yang kayak gini, kayak misalnya visi ini kan misalnya dia berbasis riset berdaya saing internasional di tahun 2025. Sekarang tahun 2020. Berarti mereka sedang menuju itu. Nah, berarti kira-kira ada di sisi mana mereka? Tadi di slide nomor berapa dia, Tang? Yang barusan Bintang bilang? Ini ya. Di slide bentar, Bu. Yes, ini ya. Ya, di perspektif pada BSC. Nah, ini kan, di sini jadi kan bisa kelihatan, oh berarti visi itu dia sedang di mana? Oh, sedang growth mereka, ya sedang tumbuh, makanya mereka bisa masuk ke dalam itu, masuk ke dalam financial perspektif. Cuma ya, Ibu tidak menyarankan yang misi tadi masuk ke dalam masuk ke dalam financial perspektif. Kenapa? Ya, karena dia tidak ada yang terhubung dengan sisi finansial. Ya, tidak ada yang terhubung dengan sisi finansial. Misalnya finansial itu adalah mungkin dari sini adalah kinerja keuangan, terus yang terhubung dengan ekonomi dan lain sebagainya itu. Jadi dia nggak ada masuk ke sisi finansial.
biasanya memang yang finansial ini dia lebih kayak menyebutkan adanya keuntungan, adanya laba, tapi keuntungannya dilihat lagi dari sisi mana? Dari sisi proses. Oh, berarti bukan, nggak masuk ke finansial. Dia nggak masuk finansial. Kalau dari sisi proses, berarti kan dia masuknya ke internal. Karena yang diinginkan adalah mengembangkan. Ya, dari sisi riset, juga dari sisi, kalau dari sisi riset, mereka menginginkan keuntungan itu. Oh, riset berarti riset kan hubungannya dengan learning and growth. Nggak bisa kita bilang dia masuk ke sisi finansial gitu. Jadi kalau finansial ini, sementara kalau di di instansi, karena yang kita tahu sendiri ya, lembaga pemerintah mereka tidak akan mencari keuntungan, ya. Yang mereka fokuskan adalah misalnya kalau lembaga pendidikan ya berarti pendidikan yang lebih meningkat misalnya. Nah, kalau yang biasanya yang punya sisi-sisi finansial itu kayak ya perusahaan, biasanya gitu. Kalau instansi pemerintah yang dijadikan finansial itu hanya dari sisi visinya aja biasanya. Ya, jadi kalau instansi biasanya yang menjadi finansialnya adalah visi, ya. Jadi kalau yang lain biasanya lebih dianalisis lagi bahwa kalau itu dari sisi mananya. Kalau dianggap untuk mengembangkan customer ya berarti dia masuk ke customer. Kalau untuk kedepannya mereka ingin bertumbuh ya dilihat dari mana, kata-katanya adalah riset. Oh, berarti riset kan untuk learning and growth-nya, bukan dari sisi finansial. Nggak ada dari sisi finansial gitu. Oke? Ya, Bu, makasih banyak. Iya, sama-sama. Oke, dari sisi BSC ada lagi? Nggak ada? Oke. Ada? Sudah, Bu. Sudah, sip. Oke. Terus sekarang kita coba ke enterprise goal-nya. Enterprise goal di sini kita lihat enterprise goal. Oke. Ya, ini enterprise goal. Nah, enterprise goal di sini kan tadi dari sisi finansial ya. Dari sisi finansial di sini ada 5 ya, ada 5 enterprise goal-nya. Ada stakeholder value of business investment, ada portfolio of competitive product and service, manage business risk, terus compliance with external laws and regulation, terus final transparency. Nah, pada saat kalian akan memilih enterprise goal, kalian harus mengerti dulu apa tadi yang di sisi finansialnya. Kan tadi di sisi finansial, dia bilangnya apa tadi itu? Coba kita lihat. Sisi finansial menjadi lembaga pendidikan tinggi berbasis riset, berdaya saing internasional tahun 2025. Nah, dari situ, ya, apakah sekarang kalian lihat di enterprise goal-nya mirip dengan tadi yang BSC juga? Apakah visi itu dia sama atau dia mengisyaratkan atau kira-kira nyambung nggak dengan yang pertama, stakeholder value of business investment. Jadi di situ apa sih bahasa Indonesianya? Ini harus kalian bahasa Indonesiakan dulu mungkin supaya lebih mengerti stakeholder value of business investment. Nilai dari value of business, nilai dari bisnis, investasi bisnis yang dipunyai oleh stakeholder value of business investment. Jadi kira-kira visi itu tadi ya, visi itu apakah dia akan mendukung nilai bisnis, investasi nilai bisnis dari stakeholder. Stakeholder kalian tahu ya, stakeholder itu adalah ininya atasannya, pemegang ini board-nya ya misalnya ya, kalau di UNRAM ya berarti rektor, terus rektor dan jajarannya, mungkin ke bawah lagi ya
dekan dan jajarannya, dan seterusnya. Ya, jadi kira-kira visi itu apakah mendukung ini? Gimana menurut kalian? Gimana? Gimana Bu? Mendukung apa Bu? Kan ini kalau di bahasa Indonesia kan adalah apa tadi? Nilai investasi bisnis yang dipunyai oleh stakeholder. Apakah visi tadi berhubungan dengan enterprise goal ini? Kalau kalian merasa visi tadi kan yang diinginkan adalah dia apa tadi? Menjadi lembaga berpendidikan tinggi berbasis riset, berdaya saing internasional. Nah, itu kan berarti mereka setiap stakeholder pasti menginginkan itu kan, menginginkan perkembangan itu di tahun 2025. Berarti otomatis kalau memang saling terhubung dan nyambung, berarti yang nomor 1 ini keambil. Kalian kopikan yang ini, yang nomor 1 ini, stakeholder value of business investment, kopikan ke itu, ke mapping kalian. Misalnya, nih, oke kita kopikan, sangat copy nih. Atau kita tuliskan deh stakeholder value. Ya. Oke. Jadi di sini kalian tuliskan stakeholder value-nya. Jadi tadi jangan lupa ya, misalnya di visi misi yang mana yang terpilih tadi kalian tuliskan ini misalnya visi, terus habis itu nanti kalau misalnya ada yang kayak di bawahnya tadi yang ini tuliskan berarti mungkin ini misi 1, misi nomor 1 mungkin ya. Ya, jadi supaya kalian tahu di mana letaknya tadi dia. Ini jadi mana tadi? Ya ini ya. Jadi yang pertama misalnya stakeholder value, kalian juga harus tuliskan nomornya. Karena nanti setelah enterprise goal ini itu akan ada apa namanya IT related goal ya. Nanti setelah itu dia akan hanya memappingkan yang nomor 1 ini ke mapping kemana lagi. Ya, jadi tetap harus dituliskan nomornya. Ya, sama juga berarti yang nomor 2 misalnya di sini portfolio of competitive product and service. Jadi apakah visi yang tadi kira-kira masuk nggak nomor 2 ini? Portfolio of competitive product and service. Kira-kira masuk nggak? Ya, jadi apa namanya? Kan diinginkan dari visi tadi, ya kalau kalian lihat adalah mana tadi? Visi ini yang diinginkan adalah menjadi lembaga pendidikan tinggi tadi ya, berbasis riset, berdaya saing internasional. Nah, itu apakah dia portfolio of competitive product and service? Dia mendukung itu ya, mendukung untuk product and service. Kalau kita gali lebih dalam, di mana visi itu yang diinginkan adalah risetnya. Ya, yang diinginkan adalah pendidikan tinggi berbasis riset. Maka riset ini adalah termasuk produk dan service yang dipunyai oleh UNRAM. Ya, jadi itu termasuk dalam produk yang kompetitif atau riset tersebut menjadi kompetitif. Ya, jadi kalau dianggap bisa, ya dianggap dia mirip atau dia mendukung itu, maka kalian tuliskan di sini juga. Tinggal dituliskan nomor 2, jangan lupa dikasih nomornya. Portfolio, bla bla bla. Kompetitif produk. Oke.
Ya, jadi nomor 2 dan seterusnya ya. Jadi kalau misalnya ini kan cuma satu ya, cuma ada visi, misi, dan strategi. Gimana kalau yang misalnya 2 atau lebih yang ada di dalam customer perspective? Sebenarnya yang dilakukan sama, tapi misalnya bagian tersebut sudah pernah disebutkan, jangan disebutkan lagi. Ya, misalnya di sini itu customer dapat nomor 6 misalnya, nomor 7. Terus yang ini yang misi nomor 1 itu juga dapat nomor 6 dan nomor 7 misalnya. Ini misalnya dapat nomor 6 dan nomor 7. Boleh ya, sama, tapi tuliskan 1 kali aja. Ya. Jadi cukup kalian menuliskan nomor 6-nya apa, nomor 7-nya apa. Ya, jadi kalau misalnya yang belum ada, baru kalian tuliskan misalnya nomor 8 juga, dan seterusnya. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada? Belum ada sih kalau saya, Bu. Belum ada ya? Oke. Oke, udah gitu aja ya. Gitu aja sebenarnya. Caranya mudah aja. Jadi kalian memang yang dilakukan mappingnya Ibu udah bilang kan dia mudah mappingnya. Cuma yang harus kalian pikirkan apa benar masuk ke dalam sini atau mendukung ini. Jadi kalau memang iya, kalian harus menuliskan atau alasannya di bawah itu ya, di bawah mappingnya itu dia masuk ke finansial misi nomor 1 karena apa. Tapi itu tidak dikumpulkan, maksudnya kalian siapkan saja itu untuk makalah nanti di akhir, mungkin di akhir banget di dekat UAS, nanti mungkin bisa saja ditanyakan pada saat kita ujian lisan. Ya, ujiannya kan nanti presentasi masing-masing. Nah, di situ kalian tuliskan kenapa kok bisa dibilang dia masuk ke dalam finansial. Kenapa dia bisa masuk ke dalam enterprise goal yang nomor 1, 2, 5 misalnya. Ya. Jadi ada alasan-alasan tertentu untuk menempatkan atau mengambil mapping yang ada di baik itu dari finansial, dari BSC maupun dari EG-nya. Oke? Ada pertanyaan? Ini Bu, ya kalau dia misalkan kita tidak mau masukin di salah satu kategori itu ada dampaknya Bu, maksudnya ada salahnya enggak maksudnya kalau ada? Nanti kesalahannya kan nanti sampai akhir ya, sampai kita dapat IT proses. Nah, IT proses itu biasanya ditentukan oleh ini apa namanya? Banyaknya muncul. Jadi misalnya domain proses ini munculnya 15 kali. Domain ini proses ini munculnya 13 kali. Seandainya ya kalau misalnya dia tidak keikutan dari awal, maka nggak bisa bertambah gitu loh kemunculannya di akhir. Bisa jadi itu bisa jadi kesalahan dalam mengambil proses yang mau dikerjakan. Jadi nanti kan setelah ini masih ada EG, masih ada IT goal, masih ada IT related goal, ya, dan seterusnya sampai dapat IT proses. Nah, pas di IT prosesnya itu yang nanti dicek ulang, kalau misalnya kok IT prosesnya malah nggak ada yang cocok gitu, nggak ada yang cocok dengan visi dan misi, berarti perlu dilakukan ulang lagi mappingnya, udah benar atau belum mappingnya. Biasanya gitu. Oh, iya. Itu pengaruhnya. Jadi perlu dilakukan analisis yang lebih di setiap barisnya ini, setiap yang dipunyai EG nomor 1 sampai 5, 6 sampai 10 dan seterusnya itu. Berarti analisisnya nih ya, jadi nanti pasti kan kalau misalnya masih salah pasti Ibu bantu, maksudnya tetap diiniin ya, tetap maksudnya didampingi.
Makanya paling enggak ada yang sudah bisa kalian lakukan gitu. Pasti bisa kok, kalian pasti bisa. Cuma maksudnya mungkin lebih dalam aja kan, makanya Ibu suruh berkelompok. Karena kan kalau berkelompok kalian bisa diskusi, kira-kira ini masuk nggak ya ke dalam sini? Oh mungkin dari sisi ininya. Jadi semakin banyak kepala biasanya semakin banyak yang bisa kita dapat. Jadi kalau sendiri makanya kalau TA ini sendiri agak-agak ribet memang, agak pusing mikirin gitu. Biasanya diskusi sama ibu aja gitu. Kan makanya kalau sekarang kalian kelompok kan bisa diskusi dengan anggota kelompoknya. Jangan sampai ada anggota kelompok yang nggak kerja, itu sih yang diharapkan. Ya, biar saling membantu gitu. Ya, siap. Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau sudah oke, nanti bagaimana kita lewat ini aja ya, lewat WA atau lewat yang lainnya. Kalau misalnya kalian mau tanya-tanya, misalnya sudah mulai melakukan. Ini jadi PR kalian hari ini adalah melakukan ini. Jadi dikumpulin dekat kuliah minggu depan. Jadi sehari sebelum kuliah kalian udah kumpulin, nanti ibu periksa. Ya, jadi supaya nggak salah nanti di akhir. Jadi yang kalian lakukan adalah sekarang memappingkan visi misi yang sudah kalian punya ke dalam BSC dan EG-nya. Oke, itu aja. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada? Kalau nggak ada, oke. Untuk formatnya sama kayak yang dicontoh ya, Bu ya? Formatnya gitu aja. Kayak maksudnya seragam gitu aja. Tapi jangan lupa diurutin ya, jangan misalnya 3, 2, 1 gitu ininya. EG-nya ya dimulai dari 1 dulu kalau memang masuk, terus kalau 2 nggak masuk ya berarti 3 misalnya, atau 4 atau 5. Ya, supaya nanti berurut juga di selanjutnya, mapping selanjutnya. Mungkin kalian bisa pakai Excel aja ya, karena nanti kita akan sampai jauh ya, maksudnya sampai ke kolom-kolom selanjutnya yang berisi maksudnya panjang-panjang juga gitu. Jadi lebih baik kalian pakai Excel aja. Supaya mudah juga bikin tabelnya gini. Oke? Ada pertanyaan? Nggak ada? Siap, Bu. Udah jelas. Sip, kalau gitu jangan lupa absen ya yang sudah masuk. Jangan sampai nggak absen. Oke? Ya, sampai ketemu lagi minggu depan. Ya, Bu. Jangan lupa ngerjain tugasnya, dikumpulin di Braja 1 hari sebelum kuliah. Oke? Ya dah, makasih banyak semuanya. Siap, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Makasih banyak, Bu. wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Wisnu. Oke.